dahulu terkait dengan update terakhir begitu. Ini kan berkaitan dengan cek yang ditemukan 2 triliun, PPATK sudah menyatakan bahwa cek tersebut bodong, namun KPK sendiri masih menyelidiki. Kira-kira bagaimana terkait dengan update terakhirnya, Pak Ali? Silahkan. Iya, Mbak Dina. Jadi kami kemudian kan mengkonfirmasi ya yang sebelumnya menjadi pemberitaan di sebuah majalah dan kami cek memang betul pada saat penggeledahan itu menemukan cek dengan angka 2 triliun begitu. Tentu kami tidak akan buru-buru mengatakan bahwa itu bodong, palsu dan lain-lain. Tetapi yang pasti kan setiap temuan dalam proses penggeledahan kan harus dikonfirmasi lebih dahulu kepada banyak pihak ya, kepada para saksi-saksinya, kemudian termasuk kepada tersangka kan kemudian juga harus ditanyakan apa maksud ditemukan atau adanya cek dengan angka 2 triliun tersebut begitu. Termasuk bukti-bukti lain misalnya temuan uang yang kurang lebih 30 miliar di berbagai amplop yang masih terbungkus begitu ya di rumah dinasnya. Pasti juga kami konfirmasi karena penerapan pasalnya tadi kan tidak hanya pemerasan dan gratifikasi tapi juga TPPU atau pencucian uang, tentu kami harus mengejar aliran uang, follow the money kami lakukan kemana saja aliran-aliran uang yang diduga dinikmati oleh para tersangka ini begitu ya. Jadi prinsipnya tentu kami segera mengkonfirmasi terhadap temuan ini kepada para saksi dan tersangka lebih dahulu, baru kemudian nanti akan dituangkan dalam berkas perkara dan diujinya nanti di depan majelis hakim. Jadi bukan di ruang-ruang publik seperti ini kami harus mengatakan bahwa itu palsu, bodong dan lain-lain begitu ya, karena adalah tempat yang tidak semestinya dalam proses penyidikan kemudian kami sampaikan. Begitu Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak Ali atas penjelasan dari update-nya terakhir. Kita beralih ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, bagaimana tanggapannya terkait dengan fenomena penemuan cek 2 triliun? Disebutkan bahwa sebenarnya penemuan cek ini sebenarnya beberapa kali pernah terjadi. Kalau dilihat dari modus-modus sebelumnya, sebenarnya apa yang terjadi Bu Yenti? Iya, terima kasih. Saya sudah diwawancara juga beberapa hari yang lalu tentang temuan cek yang ada dicatat oleh salah satu majalah lah ya, media. Maka waktu itu juga saya harus lihat, saya bilang harus lihat dulu jenis cek itu kan ada 5 ya, cek atas bawah, atas nama, atas tunjuk, cek cross yang harus di cross check, kemudian ada juga cek bodong gitu ya, artinya cek kosong. Ya, itu kan ada juga. Maka harus hati-hati. Bahkan saya mengatakan waktu itu kan ada kecurigaan terhadap KPK. Kenapa KPK tidak menyatakan bahwa ada cek gitu kan yang disita. Kemudian saya berharap bahwa memang kita itu transparan, tetapi tentunya transparansi dalam hal strategi penindakan satu tindak pidana, apapun apalagi korupsi, itu juga harus namanya juga strategi ya. Harus tidak semuanya disampaikan karena ada juga yang memang masih dalam koridor intelligence. Itu kan selalu punya. Polisi punya intelijennya, bea cukai dan sebagainya. Jadi kita semua harus melihat itu. Saya bukan karena saya ketua panselnya dan membela, tapi tidak. Saya katakan, tapi tidak apa-apa, kita terima saja Pak Ali kecurigaan masyarakat. Kenapa tidak disampaikan pada waktu itu? Karena memang harus ada validasi. Nah, validasi ini yang harus disampaikan. Kemudian tentu saja kalau sekarang kalau nggak salah ya, saya juga ngikutin walaupun banyak yang harus diikutin ya. Saya ngikutin juga bahwa ada ternyata cek kosong dan sebagainya. Tetapi juga saya berharap kalau itu cek kosong Pak Ali ya, dan itu tidak ada kaitannya dengan korupsi ini, tentu saya berharap cek kosong ini apa, itu juga harus didalami, artinya diserahkan kepada penyidik lain. Karena memang cek kosong itu selalu mewarnai kejahatan-kejahatan yang muncul sebagai kejahatan ekonomi, apakah itu penipuan, penggelapan, itu pada akhirnya kebanyakan adalah janji mau dibayar atau bahkan sudah dibayar, begitu dicairkan ternyata ceknya kosong. Itu sering sekali terjadi. Nah, jadi orang itu dipidana karena cek kosong gitu. Jadi saya juga ingin banknya diklarifikasi. Entah kalau memang bukan ranahnya KPK karena tidak berkaitan dengan korupsinya ini, ya serahkan segera ke penegak hukum lain. Karena terus terang untuk penegakan hukum TPPU berkaitan dengan kewajiban bank melaporkan pada PPATK itu saya boleh katakan bahwa hampir kecewa kita ya, karena mereka tidak
reporting obligation itu tidak bagus. Harusnya kan mereka sudah sejak awal kalau ada transaksi 500 juta ke atas atau berapapun yang mencurigakan lapor kepada PPATK. Hampir semua yang saya juga hadir sebagai ahli, hampir semua bank itu baru menyatakan bahwa ternyata transaksi mencurigakan dari yang bersangkutan yang sudah tersangka ini baru dikasihkan ketika penyidik minta, ketika PPATK minta. Nah, ini merepotkan. Sekali ini kan kita harus bersama-sama membantu juga lembaga penegakan hukum dalam hal ini misalnya KPK ataukah kejaksaan, polisi, terutama misalnya dalam hal kecil, skop yang kecil ya dalam tindak pidana ekonomi adalah korupsi, karena kan masih ada tindak pidana ekonomi, ada kejahatan pertambangan dan sebagainya kan banyak. Nah, ini harusnya dibantu oleh perbankan. Saya bahkan katakan perbankan itu juga kurang kooperatif dengan semangat nasional bahwa jangan bank-bank itu dimanfaatkan untuk TPPU, termasuk juga bank-bank itu jangan mau kalau namanya dicatut untuk bahwa pada tahun 2018 ada seseorang namanya ini menyatakan mempunyai cek 2 triliun. Nah, itu kan ada persyaratannya. Artinya apa sih? Kalau itu tidak bodong pada waktu itu, tidak kosong atau akan digunakan untuk transaksi yang tidak kosong gitu ya. Baik. Itu kan bank kan harus klarifikasi bahwa yang bersangkutan namanya ada itu memang punya dananya sekian di Baik. bank tersebut gitu. Baik, Bu Gitu. Yenti. Terima kasih atas jawabannya. Berkaitan dari jawaban Bu Yenti, saya akan tanyakan ke Pak Ali. Kalau memang akhirnya KPK menetapkan bahwa cek 2 triliun ini kosong, apa yang akan dilakukan KPK selanjutnya? Ya, yang pasti kan dalam membuktikan seluruh unsur itu ada mens rea ya, ada niatnya gitu. Jadi pasti kami akan dalami lebih jauh ke sana. Kalaupun misalnya benar kalau itu adalah palsu, bodong ataupun apa, kemudian kan niatnya apa kan gitu ya. Motifnya apa sih? Kalau kemudian dari penasihat hukumnya kemarin menyampaikan untuk koleksi misalnya, apa iya gitu untuk mengkoleksi seperti itu gitu. Karena yang bersangkutan terlebih kemudian penyelenggara negara yang menjadi ranah wewenang KPK untuk bisa menelusuri lebih jauh gitu. Ada kewajiban-kewajiban misalnya LHKPN dan lain-lain itu kan bagian dalam rangka untuk bagaimana upaya pencegahan korupsi itu juga dimulai dengan harta benda yang dimiliki oleh para penyelenggara negara begitu. Nah, oleh karena itu yang pasti bahwa ya kita tunggu dulu nanti tim penyidik pasti akan memanggil orang-orang yang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti dari penggeledahan termasuk cek ini dan hasilnya seperti apa. Lagi-lagi kami hanya ingin sampaikan ranah pembuktiannya adalah nanti di depan majelis hakim begitu ya. Termasuk tadi itu motifnya apa begitu sehingga kemudian ada di rumah dinas tersebut beserta dengan bukti-bukti lain selain uang, kemudian dugaan senpi dan dokumen-dokumen pembelian dan aliran uang karena kami terus menelusuri terkait dengan pencucian uangnya begitu. Baik, mungkin boleh dijelaskan sekali lagi Pak Ali, sebenarnya kalau dari KPK ini sampai saat ini menemukan bahwa aliran dana yang dari SYL ini sudah kemana saja? Sudah ke keluarga, diduga ke partai, kemudian lewat cek ini, lalu apakah memang ada penemuan-penemuan lain begitu Pak Ali? Iya, sebenarnya kemarin kan sudah dijelaskan ya dalam konfres oleh pimpinan ya, antara lain misalnya untuk kepentingan partai tertentu, kemudian juga kepada keluarga gitu ya, ada misalnya untuk kepentingan-kepentingan keluarga inti. Oleh karena itu tentu kan ini juga KPK sudah melakukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri kan terhadap beberapa pihak. Kemarin kami sudah umumkan 9 orang yang kami cegah. Tentu dalam rangka untuk terus mengkonfirmasi apa yang menjadi temuan kami dalam proses penyelidikan sehingga naik pada proses penyidikan. Jadi apa yang kemudian kami sampaikan ini kan dugaan-dugaan gitu ya, fakta-fakta begitu. Nah, oleh karena itu kewajiban kami adalah membentuk fakta hukum begitu. Nah, membentuk fakta hukum inilah kami mengkonfirmasi kepada beberapa pihak begitu. Oleh karena itu kalau kemudian kemarin ada pihak tertentu misalnya partai tertentu mengatakan keberatan dan lain bahkan akan somasi ya saya kira waktu yang ataupun tempat yang tidak pas begitu. Karena ini kan dugaan temuan oleh penegak hukum. Justru harusnya partai tersebut mendukung gitu ya upaya-upaya bagaimana yang sedang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka ya kita tahu bahwa tindak pidana korupsi ini kan sebenarnya ada beberapa tujuan apa sih yang kemudian kita lakukan dalam penyelesaian kasus-kasus begitu ya, ada efek jerah dan lain-lain. Baik, dan Ada kesempatan untuk membersihkan misalnya ya praktek-praktek dugaan korupsi misalnya dalam sebuah partai dan seterusnya. Bukan kemudian justru mengatakan sebaliknya seperti halnya mencemarkan nama baik dan sebagainya. Saya kira tidak ada niat sama sekali untuk itu karena kami proses penegakan hukum yang kemudian perlu disampaikan juga kepada masyarakat sebagai transparansi publik sebagaimana disampaikan oleh Bu Yenti tadi begitu. baik.